warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pasuruan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Nah, ini perkenalkan sudah kenal semua ya. Saya Lutria, calon guru penggerak angkatan 9 di Kota Pasuruan, dan ada fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Jainuddin, MPD, dan Ibu pengajar praktiknya Ibu Endang Kusuma Tias. Dan ini fasilitator saya Bapak Muhammad Jainuddin, dan pengajar praktiknya yang selalu mendampingi waktu kegiatan pendampingan ibu yaitu Ibu Endang Kusuma Tias dari SMP 2 Kota Pasuruan. Nah, di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di SMP 21 tentang budaya positif. Budaya positif di sini ada 8 materi yang akan saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di kurikulum Merdeka ini kebetulan di sekolah kita sudah hampir berjalan 2 tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, dan di kurikulum Merdeka itu kita mengenal profil pelajar Pancasila. Ya, yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keenam keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan keenam mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mengetahui semua ya tentang P5 yang sudah diterapkan di sekolah. Apa ada yang masih bingung tentang bagaimana sih pelajaran P5 itu seperti apa? Dan kebetulan di sekolah kita kan sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun menggunakan kurikulum Merdeka, dan sudah 1 kali ya melaksanakan panen karya atau panen P5, panen karya P5. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini mungkin kita tidak sadar telah menerapkannya di dalam pembelajaran sehari-hari. Bahwa yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Apa sih itu maksudnya ilusi guru mengontrol murid? Bahwa misalkan ya ada salah satu siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Misal ada siswa yang membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. Terus kita menegurnya. Nah, kamu tidak boleh membuang sampah di sekolah, membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Akhirnya si murid tersebut mau menurutinya, langsung mengambil sampah tersebut dan membuangnya pada tempatnya. Nah, kita berpikir bahwa kita itu telah mengontrol murid. Kan seperti itu biasanya ya, kalau ada murid yang melanggar sesuatu hal, terus kita memberitahu bahwa hal tersebut salah, lalu murid tersebut, kan seperti itu biasanya ya, kalau
murid tersebut melakukan hal tersebut, mengambil sampah yang telah dibuangnya sembarangan, itu karena dia hanya merasa takut kepada kita. Kita mengontrol murid tersebut. Bisa jadi murid tersebut melakukan hal tersebut, mengambil sampah yang telah dibuangnya sembarangan, itu karena dia hanya merasa takut kepada kita. Jikalau di lain waktu dia melakukan kesalahan lagi, misal buang sampah lagi, tanpa ada guru yang mengetahui, nah akhirnya kan dia tetap melakukan hal tersebut. Tidak ada itu, tidak ada bu itu, saya tak buang sampah sembarangan itu. Nah, itu apa namanya? Karena kan dia tidak ada motivasi dari dalam dirinya untuk merubah kesalahannya. Dia hanya memperbaiki kesalahannya karena takut dihukum atau takut ditegur. Nah, itulah yang dinamakan bahwa si guru itu mengontrol murid. Padahal sebenarnya dia belum tentu, karena murid itu masih belum mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, misalnya kalau ada murid yang datang terlambat ke sekolah, terus kita memberikan arahan bahwa kalau datang terlambat kamu pasti akan tertinggal pelajaran. Bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat lagi? Kita memberikan nasihat yang baik bahwa kalau melakukan kesalahan pasti akan merugikan temannya yang lain juga. Nah, di hari selanjutnya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tetapi jikalau tidak ada guru yang menegurnya, tidak ada guru yang menasehatinya bahwa kesalahannya tersebut bisa merugikan diri sendiri, siswa itu akan melakukannya lagi, akan melakukan kesalahannya lagi. Misal jika tidak ditegur, dia akan terlambat lagi di sekolahnya. Seperti itu, bahwa itulah konsepsi tentang ini sih, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misal ada anak yang di sekolah kita kan ada yang biasanya suka membocorkan ban sepeda anak. Ya, itu kan melakukan kesalahan. Terus kita menegurnya bahwa hal tersebut itu juga dapat merugikan temannya. Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan hal itu lagi? Akhirnya anak tersebut mau mengakui kesalahannya dan minta maaf. Dari situ bahwa kita merasa bahwa kita itu telah menguatkan karakter mereka. Padahal sebelumnya itu belum tentu juga, karena di lain waktu mungkin anak itu melakukan hal tersebut lagi. Mungkin kita akan berbicara bahwa kalau kamu melakukan itu lagi akan terekam di CCTV. Nah, di lain waktu jika mereka lengah akan melakukan hal itu lagi, karena anggapannya mereka masih tidak ada yang memantau, dikira tidak ada yang memantau. Itu dikarenakan belum adanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri yang muncul. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita juga sebagai guru ya, kita sebagai guru itu kan orang dewasa ya. Anggapannya bahwa kita itu berhak memaksa kepada murid, gitu kan? Seperti itu kan biasanya ya. Tetapi sebenarnya itu tidak benar, bahwa anak didik itu mempunyai kebebasannya masing-masing. Mereka juga berhak untuk melakukan kemauan mereka, tetapi kita harus mengarahkannya ke arah yang benar. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon yang bahwa realitas kita itu sama, padahal teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan peserta didik itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang atau setiap murid memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya teori kontrol yang sebenarnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu ya anggapannya ya, stimulus rasanya. Ternyata teori kontrolnya adalah hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kembali lagi saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kembali lagi yang di atasnya tadi, bahwa hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Biasanya kan kalau kita melakukan bujukan ke siswa, jika mereka melakukan kesalahan, dibujuk-bujuk, itu jika gagal pasti kita ya. Biasanya kan kalau kita melakukan bujukan ke siswa, jika mereka melakukan kesalahan, dibujuk-bujuk, itu jika gagal pasti kita dipaksa, kamu tidak boleh melakukan hal tersebut lagi. Intinya ujung akhirnya itu pemaksaan. Ya, yang teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita melakukan pelajaran di kelas berbasis game, biasanya itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Padahal teori kontrolnya yaitu pembelajaran di kelas berbasis game, biasanya itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Padahal teori kontrolnya yaitu kita itu harus model berpikir win-win atau menang-menang, bahwa siswa itu tidak ada yang kalah, semuanya menang. Meskipun jawabannya salah, tapi mereka sudah berusaha untuk menjawabnya. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa serta memberdayakan siswa tanpa memberikan imbalan atau penghargaan atau memberikan hukuman dan ancaman. Yang istilahnya disiplin positif itu menumbuhkan atau penghargaan atau memberikan hukuman dan ancaman. Yang istilahnya disiplin positif itu menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya tanpa ada embel-embel imbalan atau hukuman. Kita sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, itu ya tadi ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Dan selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama. Ada contoh nilai kebajikan dari 7 institusi, yang di sini saya hanya mengambilnya 3 saja sebagai contoh, yaitu yang profil pelajar Pancasila itu tadi. Institusi yang di sini saya hanya mengambilnya 3 saja sebagai contoh, yaitu yang profil pelajar Pancasila itu tadi, yang ada 6 elemen: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan melihat, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan, berakhlak mulia. Mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan, global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua yaitu dari IDO Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Intinya isinya ini hampir sama ya dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga itu ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Agar kita dapat bertahan hidup, apa saja yang kita perlukan? Salah satunya adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada lagi kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan. Penguasaannya seperti apa? Yaitu memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ada lagi kebutuhan dasar manusia yaitu dalam bentuk kebebasan. Yang artinya yang di situ contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu berupa kesenangan. Kesenangan yaitu dalam hal bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Sedangkan jika salah satunya tidak terpenuhi, seperti murid, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan hal-hal negatif. Seperti jika salah satunya mereka tidak terpenuhi dalam hal kasih sayang dan rasa diterima, mereka tidak dapat dari rumah. Mungkin di sekolah dia akan melakukan hal-hal yang tujuannya itu mereka ingin mendapatkan kasih sayang dan ingin diterima di sekolah. Seperti apa yang dilakukannya? Misalnya seperti menjahili temannya. Agar apa? Mereka itu mungkin punya tujuan ingin diperhatikan oleh gurunya, atau istilahnya mereka caper gitu ya. Nah itu mungkin mereka tidak mendapatkannya dari rumah, tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak mendapatkan rasa diterima di rumah. Akhirnya mereka melampiaskannya di sekolah, melampiaskannya pada teman-temannya. Nah mereka memiliki tujuannya apa? Agar mendapatkan rasa kasih sayangnya, rasa diterimanya di sekolah, mendapatkannya dari guru-gurunya, dari teman-temannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misal tadi siswa yang saya contohkan membuang sampah sembarangan. Jikalau ada gurunya, mereka pasti akan memperbaiki kesalahannya. Karena apa tujuannya? Mereka hanyalah agar tidak dihukum. Seperti itu tujuannya. Di sini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa juga ada siswa yang dapat menjawab pertanyaan, kita memberikan reward atau hadiah-hadiah ringan seperti itu. Dan mereka akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Tapi jika kita tidak menyediakan penghargaan atau reward, mereka akan agak-agak hilang usahanya untuk menjawab pertanyaan. Nah, kedua aspek inilah yang dinamakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi adanya imbalan dari luar atau hukuman dari luar, bukan motivasi yang
dari dirinya sendiri. Mereka ingin memperbaiki kesalahannya dikarenakan takut dihukum. Mereka ingin berprestasi di kelas karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan reward, bukan karena motivasi dari dirinya sendiri. Tetapi jika murid melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini mungkin untuk hukuman dan konsekuensi kita sudah mengetahuinya. Bahkan mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kedua istilah tersebut. Istilah hukuman. Hukuman itu apa sih? Hukumannya itu biasanya itu tidak terencana atau kegiatannya itu langsung berlangsung tiba-tiba. Seperti misal ada anak yang waktu olahraga tidak memakai seragam olahraga, kita langsung menghukumnya dengan menyuruhnya berlari keliling lapangan. Yang dinamakan hukuman karena tidak terencana atau kejadiannya itu langsung tiba-tiba saja. Itu yang disebut dengan hukuman karena sifatnya itu tidak terencana dan langsung tiba-tiba saja terjadi gitu. Yang kedua itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau muridnya itu tidak dilibatkan untuk proses hukuman tersebut. Jadi jika mereka tidak memakai seragam sekolah, langsung saja disuruh berlari tanpa melibatkan murid. Kamu ingin hukuman seperti apa? Tidak. Itu yang dinamakan hukuman karena tidak terencana atau kejadiannya itu langsung tiba-tiba saja. Nah, yang ini hukuman bersifat satu arah dari si pemberi hukuman saja, tanpa ada melibatkan dari muridnya. Nah, ini hukuman ada yang berupa hukuman fisik dan hukuman psikis atau hukuman verbal dengan kata-kata, misal dengan kata-kata yang bullying atau apa, itu yang dinamakan, itu juga masuk dalam hukuman psikis atau verbal. Yang kedua ada konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu? Ciri-ciri konsekuensi adalah terencana dan disepakati sesuai peraturan. Misal ada siswa tidak membawa buku. Terus kita memberikan konsekuensi jika tidak membawa buku, menulis kalimat tertentu berapa kali seperti itu. Itu yang dinamakan konsekuensi. Karena apa? Jika siswa tersebut tidak membawa buku, konsekuensinya dia akan tertinggal pelajaran. Siswa lain mengikuti pelajaran dengan baik, sedangkan siswa yang tidak membawa buku tersebut dia tidak dapat mengikuti pelajarannya dengan baik. Yang kedua itu tentu tetap pemberian konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman, tetap hampir sama dengan hukuman, tetapi perbedaannya di sini konsekuensi itu terencana. Jika hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi itu lebih terencana. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Nah, yang terakhir ini hal yang baru bagi kita mungkin, yaitu restitusi. Sejak adanya kurikulum Merdeka ini, itulah dicanangkannya restitusi. Apa sih restitusi itu? Itu berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti di bagian akhir ada membahas tentang segitiga restitusi. Bagaimana penerapan restitusi di sekolah bagi peserta didik. Yang selanjutnya, nah ini yang paling saya senang ini. Materi di guru penggerak ini 5 posisi kontrol guru. Hal baru bagi saya, seperti tadi segitiga restitusi itu juga hal baru bagi saya. Ini juga 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada yang posisi kontrol guru sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat
sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Biasanya kita memposisikan diri kita di posisi yang mana, Bapak Ibu? Ada tidak yang sebagai manajer? Ada tidak, Bapak Ibu? Sebagai pemantau murid, mengontrol murid, seperti posisi yang selama ini Bapak Ibu terapkan di sekolah, kelas, atau sebagai teman biasanya kalau untuk guru kelas 1 biasanya itu sebagai teman, karena mereka membutuhkan kedekatan yang lebih, karena masih membutuhkan kasih sayang yang lebih juga. Nah, di sini seperti apa sih posisi penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman dan pemantau itu seperti apa? Nah, ini ada contoh penerapannya dalam pemberian pendampingan ke siswa. Ada contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini di dalam satu kasus kita dapat menerapkan 5 posisi kontrol untuk menangani kasus tersebut. Ya, ini ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika kita memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya kita akan memberikan hukuman kepada siswa hormat pada bendera selama 1 jam atau selama berapa menit gitu ya. Kalau kita melakukan itu, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Nah, ini lagi ada dalam kasus yang sama. Jika kita berkata kepada murid, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Asal kita mengatakan seperti itu kepada murid. Nah, yang kita katakan seperti itu pasti akan membuat kamu selalu saja mengecewakan ibu. Misal kita mengatakan seperti itu kepada murid. Nah, yang kita katakan seperti itu pasti akan membuat murid merasa bersalah. Nah, posisi kontrol kita jika mengatakan seperti itu adalah kita membuat merasa bersalah. Pasti murid itu akan menunduk, sedih, atau dia merasa bersalah intinya. Itulah yang dinamakan posisi kontrol kita sebagai membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya dalam kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut saat upacara. Nah, ini posisi misal, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali-kali jangan berbuat seperti ini lagi ya, jangan diulangi. Kata-kata yang seperti itu yang seperti merendah ke siswa atau mengajak siswa untuk tidak mengulanginya lagi, itu biasanya itu kita anggap sebagai posisi kontrol sebagai teman. Ya, dan kita seperti berbicara dengan teman kita sendiri. Padahal posisinya itu sebagai murid. Ya. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti itulah kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada siswa. Jika kita mengucapkan kata-kata itu, itulah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Yang biasanya yang diucapkan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi manajer di sini yaitu kita memberikan siswa kesempatan untuk mencari solusi sendiri atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Seperti tadi, saat tidak memakai atribut lengkap waktu upacara bendera, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Langsung menanyakan kepada siswanya. Tidak kita yang menegurnya, tidak kita yang menunjukkan kesalahannya, tapi kita bertanya kepada siswa, kesalahan apa yang telah diperbuat. Terus kita juga langsung menanyakan, kira-kira
Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa sendiri yang mencari solusi atas kesalahan yang mereka berbuat. Seperti itulah posisi manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol untuk seorang guru yang tadi ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, kita seharusnya memposisikan diri sebagai manajer. Itu yang paling bagus. Jikalau tidak mampu, setidak-tidaknya kita sebagai pemantau. Kalau untuk yang posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, ini seharusnya dihindari. Karena apa? Sebagai penghukum pasti akan memberikan dampak psikis pada siswa. Jika dihukum, mereka pasti akan merasa tersakiti di dalam hatinya. Ya. Sama dengan pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini yang paling berat sekali dampaknya pada siswa. Misal siswa memang merasa bersalah, mengakui kesalahannya, tapi dia tidak melampiaskan emosinya. Beda halnya dengan yang penghukum. Jika anak dihukum, disuruh hormat pada bendera, terus dia marah-marah. Setelah dihukum dia marah-marah sendiri, menendang-nendang apa gitu kan. Dia melampiaskan kemarahan. Aku tadi sudah dihukum, terus dia marah dengan sendirinya. Gak apa-apa, itu melampiaskan emosinya. Yang bahaya ini yang membuat merasa bersalah. Murid jika sudah merasa bersalah, terus kita juga membuatnya merasa kecewa. Mereka hanya tertunduk merasa bersalah, tapi dia tidak melampiaskan emosinya. Artinya mereka memendam kesalahannya di dalam dirinya. Itu yang paling bahaya. Yang posisi seperti ini yang paling bahaya, membuat merasa bersalah. Karena dampaknya ke siswa tidak dilampiaskan amarahnya. Mereka memendamnya sendiri. Di kemudian hari itu terlihat nanti dampaknya. Juga yang sebagai teman, ini sebagai teman yang biasanya seperti saya baru menyadari kalau kelas 1 kan memang posisi kontrolnya kebanyakan sebagai teman. Itu juga seharusnya dihindari posisi kontrol sebagai teman. Karena apa? Kita kan akrab, seperti akrab ya, seperti dengan teman sendiri. Jika ini dampaknya ke siswa apa sih posisi kontrol sebagai teman ini? Ke murid dampaknya ya. Kita kan selalu membantunya. Jika mungkin tidak bisa menulis, kita akan membantunya agar bisa menulis. Nah, itu jika tidak ada guru yang membantunya itu lagi, mereka akan kecewa karena ternyata guru ini bukan seperti teman yang aku anggap. Mereka akan merasa kecewa jika tidak dibantu lagi. Itulah dampak jika posisi kita sebagai teman. Sebaik-baiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Jikalau tidak bisa, sebagai pemantau. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin. Nah, selanjutnya ada sedikit pertanyaan. Ini bisa dijawab ya. Tidak ngantuk. Nah, ini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa menjawab? Posisi kontrol sebagai apa? Sebagai apa? Mungkin bisa pakai ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa? Posisi kontrol sebagai apa ini? Seperti yang tadi ada 5 tadi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman pemantau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus seperti kontrol yang kedua tadi, membuat merasa bersalah. Ada jawaban yang lain? Mungkin Bulgi sama, Burga sama. Dan setuju ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bulga. Ada pertanyaan yang kedua, yaitu jika guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah ini?
Sama? Sama, membuat merasa bersalah. Sama juga membuat merasa bersalah. Kita coba cek jawabannya ya. Sebagai penghukum, kan kamu nggak pernah benar dengan hukuman verbal kan ini, dengan hukuman psikis, dengan ucapannya. Kamu nggak pernah benar melakukannya dengan hukuman dengan secara verbal. Itu juga masuk kategori penghukum. Ada yang pertanyaan ketiga ini. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang paling kan sudah jelas ya, sudah jelas dari kata-kata yang diucapkan oleh guru. Dia mencari, dia memfasilitasi murid untuk mencari solusi sendiri, untuk mencari jawaban sendiri, untuk mencari langkah sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Kita cek ya. Seperti itu ya, manajer ya, betul itu ya kata-kata yang harus diucapkan oleh guru untuk posisi manajer. Mencari, membiarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya ada pertanyaan, nah ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah ini gampang juga, ayolah lakukan demi ibu. Posisi seperti apa tadi? Sebagai teman ya, mudah sekali sebagai teman. Nah, jadi sebaiknya kita menghindari kata-kata ya, kata-kata seperti ini. Ayolah lakukan demi bapak ibu, ayolah kamu bisa melakukan hal yang lain seperti itu. Hindarilah, sebaiknya hindari kata-kata seperti itu, karena itu termasuk dalam posisi kontrol dulu sebagai teman. Tuh. Ada yang terakhir, ini terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jika guru berkata seperti itu, maka posisi kontrol apakah yang diterapkan oleh guru tersebut? Posisi apa? Jika tidak pernah mendapat nilai, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Penghukum. Manajer, sebagai manajer, Jadi pembuat, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini penghukum. Yang ini adalah sebagai pemantau, karena guru itu memantaunya berdasarkan data mungkin siswa tersebut sudah berapa kali tidak mengerjakan tugas, itu kan ada datanya. Itu kalau guru tersebut berdasarkan data-data yang ada, itu posisi kontrol tersebut adalah sebagai pemantau. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah membuat semua ya keyakinan kelasnya. Ada yang sudah membuat Bapak Ibu? Mungkin sudah ya, berarti sudah ya membuat keyakinan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah semua ya, sudah membuat semua ya. Alhamdulillah waktu kurikulum Merdeka ini diterapkan di sekolah, semuanya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Coba Belinda, ada? Ya. Peraturan. Ya, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, dibuat oleh siswa, disepakati bersama oleh siswa dan dilakukan bersama oleh siswa. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu bersifat satu arah, artinya kita membuat sendiri. Misal tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak boleh salah dalam memakai seragam. Itu peraturan atau tata tertib istilahnya ya. Itu biasanya kita buat sendiri, bersifat satu arah tanpa melibatkan murid untuk membuatnya. Tetapi di kurikulum Merdeka ini kita mengganti peraturan tersebut atau mengganti tata tertib tersebut dengan keyakinan kelas atau pembuatan kesepakatan kelas. Itu yang lebih bagus, karena pembuatan keyakinan kelas melibatkan murid
berjalan kondusif. Nah, betul sekali, seperti itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, di sini juga di kelas 1 ya, kelas 1 kan karena anak-anak masih sederhana. Saya kemarin juga melakukan pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Sifatnya abstrak dan berupa pernyataan universal atau pernyataan yang umum. Pernyataan umum. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Jadi menghindari pernyataan negatif. Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus dihindari penggunaan kata-kata negatif seperti tidak, jangan, itu tidak boleh. Dihapus, harus diganti dengan pernyataan positif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, pernyataan positifnya menjadi apa? Nah, seperti itu, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi hindarilah kata-kata yang negatif. Tidak, jangan, itu dihindari, diganti dengan pernyataan positif. Yang selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas itu sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nanti susah anak-anak mau melakukannya dan susah juga untuk diingatnya. Mungkin hanya beberapa poin, biasanya 6, 5 gitu ya. Nah, disesuaikan juga dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi masing-masing kelas itu keyakinan kelasnya berbeda-beda ya. Jadi membuat sendiri-sendiri dari kemarin ya. Jadi mungkin di kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu tidak sama keyakinan kelasnya karena sesuai dengan kondisi siswanya masing-masing. Di kelas 1 keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 6 mungkin berbeda. Kalau di kelas 1 keyakinan kelasnya seperti apa Bu Rizka kemarin kelas 1? Mungkin bisa di Bu Rizka keyakinan kelas 1. Saya ingin tahu perbedaannya di kelas 1 dan kelas 6. Keyakinan kelas di kelas 1. Seperti yang tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau di kelas 1 itu berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Ya, itu kan bersifatnya universal atau umum. Kalau di kelas 6 mungkin berbeda. Bu Kiki, berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Ya, itu kan bersifatnya universal atau umum. Kalau di kelas 6 mungkin berbeda. Bu Kiki, mungkin ada yang berbeda. Mungkin di kelas 1 tidak ada, tapi di kelas 6 dibutuhkan keyakinan kelasnya itu. Di poin apa misalnya? Keyakinan kelas. Kemarin saya keyakinan kelas itu berdasarkan dari evaluasi anak-anak berlaku kelas 5. Karena anak saya sekarang kan dari kelas 5. Anak saya yang kelas 6 sekarang ini kan dulu juga murid saya di kelas 5. Jadi yang saya tekankan pada dia dengan kelas di situ yaitu evaluasi dari kelas 5, terutama untuk kedisiplinan. Yang kedua, yang anak saya sekarang kan dari kelas 5. Anak saya yang kelas 6 sekarang ini kan dulu juga murid saya di kelas 5. Jadi yang saya katakan pada dia dengan kelas di situ yaitu evaluasi dari kelas 5, terutama untuk kedisiplinan. Yang kedua yaitu sopan santun, terutama perkataan, berkata sopan. Yaitu bullying, tentang bullying. Jadi yang saya lihat kemarin di kelas 5 itu anak-anak ada satu kelasnya yang merasa tidak disukai dengan teman-teman yang lainnya. Akhirnya di situ saya berikan keyakinan kelas bahwa stop bullying di situ, memanggil nama orang tua dan seperti itu. Ya, seperti itu yang diterapkan keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu bullying, tentang bullying. Jadi yang saya lihat
kemarin di kelas 5 itu anak-anak ada satu kelasnya yang merasa tidak disukai dengan teman-teman lainnya. Akhirnya di situ saya berikan dia kelas bahwa stop bullying di situ, menghina orang tua dan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan diterapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh guru kelas. Nah, ini bisa nilai-nilai kebajikannya itu saling menghormati, saling menyayangi. Itu kayaknya masuk di keyakinan kelas anti bullying, stop bullying itu. Nilai kebajikannya yaitu saling menyayangi, saling menghormati. Nah, selanjutnya, ini tadi dari pemberian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah langkah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu pemberian hukuman, pemberian konsekuensi sebaiknya mulai sekarang dihindari, tetapi diganti dengan restitusi. Di sini ada langkah penyelesaiannya yaitu menggunakan segitiga restitusi. Apa langkah yang pertama yang harus kita lakukan jika menghadapi murid yang melakukan kesalahan? Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, itulah ada 3 tahapan segitiga restitusi. Seperti apa sih menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan itu seperti apa? Baik, kita simak saja. Ya, seperti ini. Jika kita mendapati murid yang melakukan suatu kesalahan, yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Itu pedomannya berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa mengatakan terlebih dahulu kepada murid, jika ada murid yang melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar, seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga kita mengatakannya dengan kamu berhak merasa begitu. Nah, jika kita ingin mencari solusi untuk siswa yang melakukan kesalahan, maka langkah pertama yang bisa lakukan adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu dengan mengatakan yang seperti ini, hal yang seperti ini, agar identitasnya itu stabil dulu, bukan langsung menunjukkan kesalahan kepada siswa, tetapi kita meyakinkan dulu kepada siswa apa sih, kenapa sih kok melakukan kesalahan itu. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan ada siswa yang suka jalan
berkelahi dengan temannya, itu mungkin dia memiliki tujuan tertentu, memiliki maksud tertentu. Mungkin dia ingin mendapatkan kasih sayang di sekolah seperti ini. Nah, validasi tindakan yang salah, kita bisa mengucapkannya, kita bisa berkata dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang bisa kita ucapkan ke anak-anak. Terus padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, kita juga bisa mengucapkan seperti itu. Dari kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ya, jika anak yang biasanya suka bertengkar, dia untuk melindungi harga dirinya sendiri, maka dia bertengkar dengan temannya. Nah, kita bisa mengucapkannya untuk validasi tindakan yang salah, yaitu dengan mengucapkan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita juga bisa mengatakannya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti itu. Jadi langkahnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dulu, divalidasi dulu. Baru langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, itu tadi motivasi yang berusaha ditumbuhkan oleh guru kepada peserta didiknya adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar yang berdasarkan imbalan atau penghargaan atau takut karena ancaman seperti itu. Nah, kita bisa berkata dengan apa keyakinan kelas kita. Setelah kita membuat keyakinan kelas itu kan harus disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Lalu selanjutnya kita juga bisa mengatakannya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, langkah pertama tadi yang kita lakukan apa? Terlebih dahulu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mengucapkan kesalahannya anak, tidak langsung menunjukkan kesalahan anak tersebut. Yang kedua itu baru validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kalau tindakan tersebut itu salah. Maka langkah yang terakhir yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu menanyakan keyakinannya atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari solusi sendiri atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Jika kita memberi kesempatan kepada murid untuk mencari solusi sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan, maka mereka akan berusaha untuk mencari solusi atau mencari apa sih yang harus saya perbuat. Nah, mereka pasti tidak akan tertekan. Bisa jika ada murid berantem dengan temannya sampai kancing baju temannya itu lepas, tidak seperti itu. Kancing batu-batukan tarikan baju, kancing bajunya lepas. Akhirnya yang kancing bajunya lepas, dia kan takut nanti kalau pulang dimarahi ibunya karena bajunya lepas kancingnya. Nah, guru tersebut bisa menanyakan kepada siswa, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kancing baju temanmu yang lepas? Seperti itu, bisa menanyakan lagi solusinya sendiri kepada siswa. Maka siswa yang melepaskan kancing baju temannya tersebut berusaha mencari jalan keluar atau solusi. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kancing yang lepas tersebut? Guys, itu ya, ada mereka berpikir sendiri untuk mencari solusi atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Mungkin sementara bisa dikasih community terlebih dahulu, nanti bisa dibantu menjahitkan di rumah, menjahitkan kancing bajunya di rumah. Seperti itu yang harus kita lakukan kepada murid.
teman-temanmu, Rizky? Ya, aku suka, Bu. Kenapa kamu suka bermain? Temanmu. Kalau kamu sudah tahu bahwa tindakanmu itu salah, maka apa yang akan kamu lakukan, Riz? Saya tidak. Nah, kamu tidak akan lari-lari di atas meja lagi ya. Bisa kamu lakukan itu? Ya, tidak boleh apa? Lari-lari di atas meja lagi, karena meja itu adalah tempat untuk menulis, untuk belajar, bukan tempat. K. A. Oh, yang mana ya? N. Aku suka. Gimana? Ya sudah betul. Sudah. Apa kamu senang menulis? Apa kamu memegang pensil seperti itu sudah benar? Belum benar. Kamu tahu kalau pemegang pensil seperti itu tidak benar? Cara menulisnya begini, kamu tahu kalau itu tidak benar, salah. Sekarang apa kamu sudah tahu bagaimana cara menulis yang benar? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana cara menulisnya? Yang terakhir penutup ini dalam penetapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AO atau manajer, posisi kontrol yang berusaha diterapkan oleh guru, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita semua dapat menerapkan 5 posisi, salah satu posisi kontrol tersebut. Kita tidak harus menggunakan kelima-limanya dalam suatu kejadian, tapi kita sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer untuk siswa kita, karena itu adalah yang terbaik bagi murid, menumbuhkan kreativitas murid. Tidak ada murid yang melakukan kesalahan. Baik, itu sekian, ini sudah penutup. Yang terakhir, apa ada yang ditanyakan dari, mungkin ada materi yang menurut saya sangat bagus. Itu tadi ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu merupakan hal baru bagi saya. Mungkin ada yang ditanyakan nih, Bu Reti, karena ini kan kurikulum merdeka, kurikulum baru ya, dan kali masih ada yang masih bingung tentang segitiga restitusi. Kebetulan segitiga restitusi juga ada di materi PFM ya, segitiga restitusi disiplin positif. Sudah, berarti tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas semuanya. Baik, saya akhiri kegiatan siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.